Jadi gue mulai berdiskusi dengan orang-orang yang mencari Tuhan semua atau mencintai Tuhan dengan cara yang masing-masing kan. Udah akhirnya gue belajar kitab-kitab di luar kitab gue gitu kan. Pada akhirnya keterusan. Akhirnya gue mencari makin pengen tahu tentang siapa sih Tuhan itu. Pengen mengenal lebih deep, lebih dalam gitu loh. Sebenarnya sudah tahu bakal ngalamin sekitar sepanjang itu gue bakal diuji. Gue udah tahu, karena gue kan orangnya tipe kalau misalnya gue lagi galau, gue buka kitab gue gitu kan ya. Yang misalnya bicara dengan dalam hati sama Tuhan, gue tiba-tiba ya Tuhan ini gimana, berapa lama gue diuji, terus gue buka kitab gue dong, ke Al-Quran ya kan. Terus jawabannya gini, Nabi Musa itu ikut kerja dengan mertuanya kalau Jetro 8 tahun. Kalau di bahasa lo kan Jetro, bahasa gue namanya Syekh Madian gitu kan. Itu 8 tahun sempurna 10 tahun, dan itu terjadi loh. Jadi gue begitu aku baca gitu, lama banget itu gue diujinya. Gue gila, kayak lu divonis di penjara lu 8 tahun 10 tahun gitu kan stres lu gitu. Tapi dengan lo tahu bahwa lo tahu angkanya segitu, jadi paling nggak lo mempersiapkan bahwa ya udahlah, belum waktunya selesai nih, masih diuji terus, nggak apa-apa, masih disekolahin hidupan gitu loh. Awal-awal enggak, karena gila lama banget kayak lo divonis, lo masuk penjara 8 tahun, uji 8 tahun, sempurna 10 tahun, buset, gue masuk lama banget gitu kan, itu sih gila sih gitu. Cuman pada akhirnya disitulah gue, tapi jadinya enak karena apa? Tahu nggak terlalu resah dengan kapan sih kok nggak selesai. Memang dalam 10 tahun itu 10 tahun tuh 8 tahun itu kebanyakan banyak drama banget, banyak nangisnya lah dibanding happy-nya. Makanya kenapa ada hashtag semakin tua semakin bahagia, itu adalah gua mengafirmasi terhadap kata-kata bahwa gue pengen itu kejadian dengan kata-kata bahwa semakin tua semakin bahagia. Karena 8 tahun gua sendiri tuh banyak gua sedih gitu loh. Ya, dan oke, sekarang kita mau ngomongin si hashtag semakin tua semakin bahagia itu ya. Maksudnya sekarang ini gue yakin banget pasti masih ada lah, kayak hashtag semakin tua semakin bahagia itu adalah doa gue, karena dulu gue sering sedih. Jadi gue pengen supaya semakin tua nanti gue semakin bahagia gitu. Dan itu begitu gue 10 tahun gue 10 tahun selesai gue cerai ya. Terus 10 tahun gue nikah kan sama Mas Irwan itu. Pas 10 tahun tuh. Jadi sempurnanya di 10 tahun ini ya udah. Gitu. Itu ya berarti ya. Yang tadi angka 8 sampai 10 tahun itu 10 tahunnya itu pas nikah sama Mas Irwan. Wow. Persis. Angkanya gue udah tahu 8 tahun kan, dia bilang pokoknya dia akan diuji 8 tahun, sempurnanya 10 tahun gitu. Dan lu itu dapat dari ketika lu doa. Nabi Musa pokoknya di Al-Quran itu dibilang pokoknya dia akan kerja sama mertuanya itu 8 tahun, sempurna 10 tahun, dia bilang gitu. Berarti angka itu yang langsung gue inget banget tuh gitu. Bener, itu keren banget. Itu keren banget. Lu justru mendengar Tuhan dengan begitu jelas ketika lu lagi sembayang dan ketika lu lagi ada koneksi tersebut, sehingga akhirnya di hati lu dibilang 8 tahun ujiannya, 10 tahun disempurnakan, dan akhirnya kejadian. Dan ketika lu lagi yang tadi lu bilang 80% sedih, menangis-nangis dan lain-lain, menurut lu Tuhan saat itu lagi ada di mana? Lagi waktu gue pertama kali kena ujian ya, musuhan sama gue. Saat itu ya gue pikir dia lagi musuhan sama gue, kayak lagi marah dia sama gue, lagi musuhan sama gue, kurang ajar itu Tuhan ini. Dulu begitu dulu ya. Maaf Tuhan ini. Dulu gitu. Tapi tahun 2009. Jadi gue cerai tahun 2008. Terus gue 2009 gue mulai berdiskusi dengan orang-orang pecinta Tuhan dengan lain di luar agama gue. Jadi gue mulai berdiskusi dengan orang-orang yang mencari Tuhan semua atau mencintai Tuhan dengan cara yang masing-masing. Gue mulai berdiskusi tuh asik-asik gitu. Mulai debat-debatan nih, karena gue nggak tahu ajarannya, dia nggak tahu ajaran gue gitu. Jadi sama-sama debat-debatan biasa gitu. Sama-sama blok on, kita berdua sama-sama lo nggak ngerti punya gue nggak ngerti punya lo. Tapi kita asik debatnya, benar-benar yang debat yang nggak perlu. Tapi kadang-kadang beranteman gitu. Tapi lama-lama akhirnya
akhirnya gue mau nggak mau gue harus bacain kitab-kitab supaya gue nggak kalah dalam debatnya gitu kan. Udah akhirnya gue belajar kitab-kitab di luar kitab gue gitu kan. Pada akhirnya keterusan dengan terus lama-lama kok dengan membaca kitab-kitab di luar kitab gue juga udah pasti udah ngerti. Cuman dengan melihat kitab-kitab yang lain kan ada bahasa lain, ada bahasa penyampaian yang lain gitu loh. Walaupun sebenarnya intinya sama gitu, tapi paling nggak gue ngerasa bahwa semakin akhirnya gue mencari makin pengen tahu tentang siapa sih Tuhan itu. Pengen mengenal lebih deep, lebih dalam gitu loh. Akhirnya gue diskusi perkumpulan gue, berdiskusi orang-orang mengkaji kitab. Pada akhirnya kita ketemu orang-orang yang sama-sama mencari Tuhan, tapi dengan jalannya masing-masing gitu. Akhirnya sekarang Tuhan di mata lu seperti apa? Setelah lu riset, lu mengkaji dan lain-lain gitu, akhirnya Tuhan sekarang nih, lu kan mempunyai hubungan yang kuat dong dengan Tuhan sekarang nih ya. Jadi akhirnya nih, yang tadi lu kayak maki-maki dan lu gimana sih Tuhan nih dan lain-lain, sampai akhirnya sekarang lu mempunyai image Tuhan itu seperti apa? Lucu sih Tuhan. Lu tau film PK ya? PK. Gue selalu kasih contoh ini sih ke orang-orang sih. Ada 2 Tuhan di dunia ini. Ya. Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang diciptakan manusia, sama Tuhan yang menciptakan manusia. Nah itu gue prosesnya kayak gitu tuh. Kalau dia kan masuk ke agama, masuk ke sekte ini, masuk ke agama, gue kan baca kitab ini. Jadi pada akhirnya pada saat gue mencari Tuhan, gue tidak mau menjadi, kan selama ini gue menjadi Islam karena kan gue lahir dari keluarga Islam. Ya kan, gue tidak mau terdogma dengan bahwa yang paling benar agama gue atau paling benar agama lo, gue gak mau terdogma itu. Pada saat gue mempelajari, gue harus mengosongkan semua pikiran gue bahwa gue accept semuanya, bahwa gue pengen tahu ini mana sih ya kan, kayak film PK itu loh. Jadi benar-benar semua dimasukin kan, ibaratnya dipelajarin semua kan. Nah disitulah gue makin deep tentang Tuhan pada akhirnya gitu. Dan pada akhirnya gue ketemu perkumpulan yang benar-benar yang itu tadi yang gue bilang, semua tuh orangnya benar-benar mencintai Tuhan itu tulus banget, dan tapi tidak mengganggu keyakinan kita masing-masing, tapi semuanya benar-benar kalau ngomongin Tuhan tuh mereka happy banget, dan benar-benar kita ngomongin dan benar-benar yang, jadi gimana ya, jadi ya akhirnya gue tuh paling gak suka dipaksa untuk mencari Tuhan. Gue paling gak suka. Ayo, lu harus gini. Ayo kamu fanatik. Gue gak bisa. Gue orangnya kalau Maya makan ini, vitamin ini. Emang vitamin ini isinya apa? Kenapa aku harus makan ini? Kandungannya apa aja? Dibuat tahun berapa? Jadi gue harus detail, harus tahu. Kenapa gue harus gitu? Kalau kita harus disuruh berdoa kepada Tuhan, gue pengen tahu Tuhan gue kayak gimana sih? Sehebat apa sih? Sedetail apa sih? Maksudnya gue harus tahu dong. Nah, itu pun harus lolos uji dulu. Begitu gue makan obat ya, sembuh nggak ya? Terus gue juga gitu ya, gue sama Tuhan juga, misalnya gue berdoa, gue minta gini ke Tuhan, nggak tahu dikabulin, bingung gue, loh, kayak pikir dia minta, loh, ada apa, dia minta apa makanan, dikasih makanan, loh, kan gitu loh. Jadi akhirnya lama-lama gue bermain-main dengan Tuhan, dalam arti bukan bermain-main kasar ya, bermain dalam arti kita kayak bapak ke anak tuh yang kita bermain-main kayak sayang-sayangan bermain-main, bapak aku minta ini dong, dikasih, loh, dikasih, gitu kan, jadi bermain-main yang dalam arti yang sayang. Jadi gue minta ini, beli ini gitu. Kan gue sendiri, gak mungkin gue minta manusia kan gitu. Tuh ya Allah, gue minta beli rumah dong, gimana caranya, cash gitu. Tahu jebret dikasih kerjaan, wah ini beli rumah. Bingung nggak? Jadi gue kok bisa ya? Kayak gitu. Jadi akhirnya gue pada akhirnya itu tahun 2012 gue mulai sangat yakin terhadap Tuhan. Udah mulai sangat yakin banget. Gak tau ya di 2013 gue diuji lagi tentang kecelakaan dulu. Disitulah gue diuji keimanan gue. Begitu dia nabrak, dia kebalik badannya. Katanya begitu kebalik langsung cepet dikeluarin sama orang, ditaruh di bak apa sih, truk bak pickup mobil pickup itu. Langsung dilariin rumah sakit. Dan sampai hari ini gue nggak tahu itu siapa orangnya. Terima kasih sobat sekalian, kita telah menyaksikan video yang sungguh dan cukup memberkati bagi kita semua, karena Maya Estianty seorang artis yang tergolong artis yang toleran terhadap perbedaan, secara khususnya perbedaan agama, sehingga beliau nekat untuk mencari tahu kebenaran di dalam
kitab suci orang Nasrani. Nah, memang firman Tuhan itu adalah kebenaran karena disampaikan oleh Allah sendiri, dan seluruh janji-janji di dalam Alkitab akan digenapi sendiri oleh Tuhan Yesus. Amin.